Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok Forli dari SMP Regina Pacis Surakarta, kelas 9F. Hai teman-teman, nama saya Caroline Deliana Farintejo, biasa dipanggil Farin, nomor absen 7. Hai teman-teman, nama saya Devin Putra Sujiono, biasa dipanggil Devin, nomor absen 10. Hai teman-teman, nama saya Eliza Putri Nikah Maharani, bisa dipanggil Ica atau Eliza, nomor absen 11. Hai teman-teman, nama saya Vincentius Matma Arya Krisna Panjalu, biasa dipanggil Krisna, nomor absen 30. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kemitraan untuk pembangunan. Nah, kalian pasti ingin tahu lebih lanjut kan tentang apa yang kita bahas? Yuk, lihat dan simak video kita sampai selesai ya. Apa pengertian kemitraan? Kemitraan atau partnership adalah organisasi bisnis di mana dua atau lebih pihak bekerja sama dan menggabungkan sumber daya untuk memajukan kepentingan bersama mereka. Mereka bisa individu, bisnis, ataupun organisasi lain. Apa pengertian pembangunan? Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Alexander 1994. Apakah kalian tahu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud? Syarat-syarat yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. 1. Saling menghargai adalah sikap toleransi sama umat manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Kedua, saling menguntungkan adalah sebuah kerjasama baik secara formal maupun informal. Pihak-pihak yang terlibat akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan batasan-batasannya. Apakah kalian tahu apa saja bentuk kegiatan di tingkat nasional atau internasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? Kerjasama ASEAN adalah salah satu contoh bentuk bagian internasional. Kita di Indonesia yang menjadi salah satu bagian ASEAN. Kita harus bisa menghormati perbedaan yang ada di dalamnya. Contoh perbedaan agama, budaya, ras, dan lain-lain. Contoh lain kemitraan untuk menjalinkan hubungan persaudaraan dalam ASEAN yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah blok perdagangan kesepakatan dengan asosiasi negara-negara di Asia Tenggara untuk mendukung manufaktur lokal di semua negara ASEAN. Contoh dari kegiatan dalam lingkup nasional adalah Presiden Indonesia membutuhkan rakyat Indonesia untuk turut membantu menjalin hubungan yang baik dengan negara di ASEAN untuk membangun persaudaraan yang baik di negara ASEAN di zaman sekarang. Untuk membangun persaudaraan kita bisa melakukan pertemuan dengan smartphone yang canggih. Dengan smartphone yang ada di zaman sekarang, kita bisa mempertemukan diri kita di suatu waktu secara online. Sama hal dengan menjalin hubungan persaudaraan dalam negara ASEAN. Tidak harus bertemu secara langsung, namun kita secara online dengan smartphone. Berkaitan dengan pertanyaan bagian B, apa saja kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi dalam kerjasama antar negara ASEAN yaitu: yang pertama, adanya perbedaan dan persamaan kebudayaan di setiap anggota negara ASEAN. Adanya perbedaan pendapat saat sedang membahas suatu hal penting di setiap negara ASEAN. Kurang adanya kemajuan pada teknologi di beberapa anggota negara ASEAN. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan kendala yang kita hadapi? Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kendala yang terjadi yaitu: 1. Kita harus mengesampingkan egois masing-masing agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik dengan bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, perubahan sosial budaya semakin terlihat. Salah satunya yaitu penemuan smartphone yang membuat beberapa anggota negara ASEAN yang kurang adanya kemajuan pada teknologi terbantu. Curahan isi hati menjadi rutinitas harian, sudah menjadi hal yang lazim. Dalam ASEAN, yaitu tempat berkumpulnya negara yang memiliki khas masing-masing, yang membuat ASEAN berisi perbedaan yang beragam, mulai dari agama, suku, ras, dan bisa jadi sampai pendapat dan
pemikiran masing-masing. Indonesia yang memiliki tugas sebagai penengah konflik dan juga negara ASEAN lainnya memang harus bisa mengerti perbedaan pendapat. Karena hanya dengan itu negara-negara di ASEAN dapat saling bermitra dengan baik. Apakah kalian tahu peran aktif apa saja yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? 1. Penemuan baru, inovasi. Inovasi yaitu suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek. 2. Menjadi penengah konflik. Seperti peran Indonesia di Asia Tenggara yaitu penengah konflik, kita sebagai generasi muda bisa menjadi penengah konflik. Contohnya, kita bisa jadi penengah konflik antar teman ataupun masyarakat. Untuk bisa menjadi penengah konflik, kita harus lebih dulu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan hikmat, yaitu hikmat untuk menjadi seseorang yang bijaksana di umur kita yang masih muda. Bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar dengan baik dari hikmat yang Tuhan beri. Dari video kali ini, kesimpulannya yang dapat diambil yaitu kita sebagai generasi muda harus bisa aktif dalam kemitraan untuk menjalin hubungan persaudaraan yang baik dengan sama manusia ciptaan Tuhan. Kita juga sebagai bangsa Indonesia yang menjadi salah satu bagian dari ASEAN harus bisa menjadi penengah jika terjadi konflik di antara negara-negara ASEAN yang lain. Dengan pengaruh perubahan sosial budaya, contohnya ditemukan smartphone yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara online dengan baik. Itu membuat Indonesia dan negara ASEAN lainnya tidak lagi pusing memikirkan bagaimana mereka dapat berkumpul dan bermitra untuk mencapai tujuan yang positif. Kita sebagai generasi muda, penerus generasi, seharusnya kita juga ikut berperan aktif dalam kemitraan untuk pembangunan, yaitu aktif dalam suatu organisasi atau kelompok apapun untuk mewujudkan hal yang positif. Jika kita generasi muda menanamkan sifat aktif dalam bermitra, itu sudah berdampak positif untuk negara juga. Maka dari itu, ayo kita sebagai generasi muda harus berperan aktif dalam kemitraan untuk pembangunan. Jika kita melakukannya, nanti-nanti itu hanya akan menyia-nyiakan waktu atau kesempatan. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video podcast dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.